firman Tuhan pada malam hari ini dengan tema kita menolong orang lain, membantu diri sendiri. Menolong orang lain itu bisa membantu diri kita sendiri. Nah, itu bagaimana ceritanya ya? Baik, kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan yang diambil dalam Matius pasal yang 22 ayat 36 sampai ayat yang ke-40 ya. Firman Tuhan yang sudah sering kita dengar, tapi saya yakin akan memberkati kita secara khusus pada malam hari ini. Matius 22 ayat 36 sampai dengan 40 saya bacakan ya. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah rangkuman dari seluruh hukum Tuhan yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita lakukan di dalam hidup ini. Nah, saudara, kasih ini ada dua arah. Kasih secara vertikal yaitu ke atas. Kasih terhadap Allah, kasih kepada Allah, dan kasih secara horizontal atau secara datar, yaitu kasih kepada sesama manusia. Nah, saudara perhatikan, ini strukturnya jelas. Ini tidak bisa dibalik. Kalau mau kasih itu benar-benar kasih yang dikehendaki oleh Tuhan, strukturnya harus jelas. Itu dimulai dari kasih kepada Allah. Kasih hati yang mengasihi Allah lebih dahulu. Saudara, ini tidak bisa diputar, saudara. Ini tidak bisa dimulai kasih yang tulus, kasih yang bisa benar-benar itu tulus, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Itu tidak bisa diputar dengan mengasihi sesama baru kemudian mengasihi Tuhan. Karena apa, saudara? Karena mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri itu gampang apa mudah? Atau gampang atau sulit? Mudah nggak? Halo? Nggak mudah. Mengasihi sesama seperti mengasihi dari diri sendiri itu nggak mudah, saudara. Itu sulit. Kalau bukan dimulai dari kasih akan Allah. Saudara, kalau suami istri, suami mengasihi istrinya atau istri mengasihi suaminya seperti dirinya sendiri, mungkin itu agak jauh lebih mudah. Atau orang tua mengasihi anak, anak mengasihi orang tua seperti mengasihi diri sendiri, itu mungkin agak lebih mudah. Tapi perhatikan, saudara, kalau orang di luar anggota keluarga kita, bahkan anggota terdekat dari keluarga kita, sanggup nggak kita? Bisa nggak kita mengasihi orang lain di luar diri kita, bahkan di luar anggota keluarga yang terdekat dengan kita, mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri? Saudara, pernah nggak saudara memberikan sesuatu kepada orang lain, lalu kemudian setelah itu lalu Anda mulai menyesal? Ada menyesal. Aduh, ada perasaan, aku kok kasih ya? Aku kok bantu orang itu ya? Aku kok lakukan itu tadi ya? Pernah nggak, saudara? Pernah nggak? Saya pikir pernah ya. Kita pernah. Mungkin sekali dua kali pernah mengalami. Tahu, saudara, kenapa muncul perasaan menyesal? Muncul perasaan rugi. Tahu jawabannya kenapa? Karena kasih yang kita lakukan ketika kita memberi, ketika kita melakukan sesuatu itu kepada orang lain, kasih yang kita lakukan itu bukan berasal dari kasih Allah.
berasal dari kasih manusiawi saja. Itu sebagai filternya, saudara. Itu sebagai uji. Saudara, pernah nggak saudara Anda tolong seseorang? Atau pernah gini, Anda pernah traktir orang nggak? Lalu kemudian setelah Anda traktir dan ternyata itu mahal, Anda nyesel. Saudara, saya pikir mungkin pernah kita, ya saudara, pernah. Saudara, kenapa itu? Kalau ada sesuatu yang mengganjal di hati, ketika kita menolong orang lain, memperhatikan orang lain, mengasihi orang lain, membantu orang lain, tapi kok muncul perasaan menyesal, perasaan mengganjal, saudara, jawabannya adalah kasih yang Anda lakukan ketika mengasihi itu adalah kasih manusia. Itu bukan kasih yang sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa begitu sulit kasih kalau hanya sekedar kasih manusia? Mengapa, saudara? Karena mengasihi itu, saya gambarkan begini, mengasihi itu mengasihi, yang ditambah huruf I di belakangnya. Dan ini kan HP saya nih. Lalu mengasihi. Artinya apa, saudara? Sesuatu yang berharga di dalam diri kita, sesuatu yang berharga yang kita miliki, sesuatu yang mempunyai nilai di dalam diri kita, itu kita ikhlaskan, kita relakan, itu kita berikan kepada orang lain. Itu namanya mengasihi. Kata sifatnya kan aktif dari diri kita kepada orang lain. Membantu, menolong. Nggak ada istilahnya begini, membantu tapi ambil masuk, kan tidak. Mengasihi, dari sana lalu saya ambil, enggak. Mengasihi. Nah, cilakanya dikatakan di sini, kalau engkau mengasihi Allah, maka engkau harus mengasihi orang lain seperti apa? Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, saudara, ini nggak mudah. Ini nggak mudah, saudara. Ini hanya bisa dilakukan kalau betul-betul hati kita memiliki kasih Allah yang melimpah. Nah, saudara, bagi orang yang sudah sungguh-sungguh dipenuhi kasih Allah, hatinya, hidupnya sudah sungguh-sungguh dipenuhi kasih Allah, maka saya mau katakan, saudara, ketika engkau mengasihi, ketika engkau menolong orang lain, ketika engkau membantu orang lain, engkau akan menikmati kasih yang melimpah di dalam hati. Ada kasih, ada sukacita, ada satu sukacita yang datangnya dari Tuhan, dan itu memenuhi dan memuaskan batin kita. Tetapi, saudara, bagi orang yang hatinya belum betul-betul dipenuhi kasih Allah, ketika membantu orang lain, ketika menolong orang lain, ketika mengasihi orang lain, saudara, pasti dia akan merasa rugi. Ada perasaan menyesal, ada perasaan rugi di dalam. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang seringkali kita lupa ketika kita melakukan firman Tuhan. Kita seringkali berpikir bahwa ketika melakukan firman Tuhan yang terjadi adalah rugi. Kenapa kan ngasih? Sesuatu dalam diri kita ngasih. Sesuatu yang harus kita kerjakan, harus kita korbankan untuk melakukan kehendak Allah. Seakan-akan ketika kita melakukan kehendak Allah itu hanya menguntungkan Allah dan menguntungkan orang yang menerima. Lalu kemudian kita yang melakukan, rasanya kok rugi gitu ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya tidak, saudara. Kita seringkali lupa bahwa setiap Tuhan memberi perintah, dan setiap kita melakukan perintah Tuhan, atau setiap kita melakukan firman Tuhan, saudara, perhatikan ini, itu Tuhan desain, saudara. Tuhan desain itu bukan hanya sekedar menyenangkan hati Tuhan, tetapi juga
pikiran kita, di hati kita. Sekali lagi, kalau boleh saya sederhanakan saudara ya. Kalau boleh saya sederhanakan dalam membahasakannya bahwa setiap kita melakukan firman Tuhan, itu Tuhan rancang bukan hanya sekedar untuk kita menyenangkan hati Tuhan saja. Tetapi di dalamnya ketika kita melakukan firman, sebenarnya juga Tuhan sudah menyediakan keuntungan atau berkat yang kita bisa nikmati di dalamnya ketika kita melakukan firman itu dengan tulus di hadapan. Amin. Saudara, Tuhan sediakan juga berkat yang bisa kita nikmati dalam hidup kita. Secara khusus malam hari ini ketika kita berbicara, ketika kita mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri, ketika kita bisa menolong orang lain, ketika kita bisa membantu orang lain, ketika kita bisa melakukan sesuatu bagi orang lain. Apa berkat yang kita dapat ketika kita bisa menolong orang lain? Selain kita bisa memuliakan Tuhan melaluinya, melakukan kehendak Tuhan, taat melakukan kehendak Tuhan melaluinya, tapi kita juga memperoleh berkat yang bisa langsung kita nikmati di dalam hidup kita ketika kita bisa menolong orang lain. Apa itu saudara? Yang pertama, hidup kita bisa menjadi lebih bersemangat dan bersukacita. Amin. Saudara, saya merasakan ini dalam hidup saya. Ketika kita bisa menolong orang lain, melakukan sesuatu yang berguna bagi orang lain, di dalam diri ini kita keluarkan sesuatu yang berharga itu dan kita berikan kepada orang lain. Tidak hanya harus bentuk uang ini saudara ya. Satu hal kita rasakan, berkat yang kita dapatkan yang pertama, hidup kita menjadi lebih bersemangat dan bersukacita. Yang kedua saudara, hidup kita menjadi lebih terasa berguna. Amin. Hidup kita menjadi terasa lebih berguna saudara. Dan yang ketiga saudara, saya akan memberi beberapa kesaksian nanti di bawah. Yang ketiga saudara, ketika kita dengan tulus ikhlas dari dalam diri ini mengasihi orang lain, membantu orang lain, menolong orang lain dengan berbagai yang kita miliki, potensi, hartalah, kemampuan apalah untuk menolong, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Maka yang ketiga berkat yang kita dapat adalah rasa sakit kita bisa menjadi sembuh. Amin. Amin Bapak Ibu. Pernah mengalaminya? Rasa sakit kita itu bisa sembuh. Karena yang dikasih Tuhan, biasanya saya kalau lagi bete, Bapak Ibu ngerti bete nggak? Jenuh. Jenuh ya. Saya mulai rasa bosan gitu ya. Itu biasa terjadi, siklus itu pasti terjadi. Siapapun bisa mengalami. Bilang gini, masa pendeta, masa hamba Tuhan bosan, jenuh, bete. Itu manusiawi banget, secara biologis itu manusiawi banget. Nah, bagaimana saudara? Apa yang saya lakukan? Saya tambah menikmati bete saya tambah menikmati sumputnya saya tambah nikmati bosannya saya. Enggak saudara. Ada cara saudara untuk menyembuhkannya. Yaitu apa? Lakukan sesuatu bagi orang lain. Saya biasanya lakukan adalah yang paling dekat itu adalah saya menelepon orang. Dan saya perhatikan siapa yang saya telepon itu. Orang yang betul-betul misalnya membutuhkan doa saya. Mungkin dia butuh untuk didengar. Atau dia butuh sharing. Pokoknya saya menghubungi orang lain. Dan nanti akhirnya saya mendoakan. Saudara, itu luar biasa. Selesai saya menghubungi orang, selesai saya mendoakan orang, selesai saya sharing. Dan sharing itu kan bisa sambil tertawa, ya kan, bisa sharing bersama, ya kan. Saya juga bisa minta didoakan oleh orang yang saya telepon, saudara. Selesai itu, sungguh saya mengalami semangat yang baik. Sering sekali seperti itu. Dan anggota keluarga, suami saya, anak-anak tahu itu. Iya, saudara. Saya menjadi lebih bersukacita kembali, bersemangat kembali. Hidup menjadi terasa lebih berharga, berguna. Saya kalau ke mall, saudara, ini
ya, itu hidup ini rasanya begitu menghasilkan gairah yang berat. Saya kalau ke mall itu, saya selalu punya budget, saudara, untuk orang yang jaga toilet. Kalau di mall itu kan, kalau kita ke toilet kan gratis ya. Iya Pak ya, gratis ya biasanya. Saya tahu gratis. Tapi kalau saya ke mall, saya selalu punya budget untuk orang yang menjaga toilet. Tahu kenapa? Mungkin hanya itu 10.000, hanya itu 20.000. Bagi kita, itu tidak seberapa. Bahkan itu tidak akan membuat kita miskin. Tetapi saya mau katakan, ketika engkau memberikan itu bagi orang-orang seperti itu, dia merasa kaya, dia merasa sukacita, dia merasa dihargai. Apakah hanya dia yang merasa senang, merasa bersukacita, merasa dihargai orang? Oh bukan, bukan hanya dia merasakan. Ketika saya bisa melakukan itu, saya yang lebih dahulu merasakan sukacita di dalam hidup. Beberapa waktu yang lalu itu, Elsa baru tahu itu. Kami ke toilet di mall dan dia pikir ngapain saya cari apa tuh ibu-ibu yang jaga tuh. Dia tanya, Mama ngapain? Dan dia tahu, dia lihat saya, ternyata saya kasih berkat kepada dia. Anak saya itu sampai elus-elus punggung saya, dia terharu. Dia bilang, Ma terima kasih. Saya bilang lah, kok kamu yang terima kasih? Dia bilang terima kasih. Ibu itu saya lihat senang sekali. Dia senang sekali. Dia pasti senang sekali. Saya bilang bukan hanya ibu itu yang senang. Kamu juga senang. Saya juga senang. Artinya apa? Walaupun tidak berlebih, tapi kita masih bisa berbagi hidup. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah kisah nyata, seorang yang bernama Michael, bukan Michael yang anak Michael yang atur-atur mic di dalam. Tapi Michael ini kisahnya nyata di sebuah gereja di saudara ya, di Amerika. Ini diceritakan, ini ada, kita itu punya kisah-kisah nyata ya, yang memang ini fakta. Nah saudara, Michael ini adalah seorang muda, tidak terlalu muda banget, tapi masih seorang muda saudara, dia belum menikah. Dia adalah seorang yang sangat kepahitan di dalam hidupnya, yang mengalami kepahitan. Dia merasa bahwa orang tuanya itu tidak terlalu memperhatikan dia, dan dia merasa dibuang dari keluarga. Nah saudara, oleh karena hidupnya merasa kepahitan seperti itu, maka Michael ini akhirnya jatuh di dalam dunia yang kelam, dan dia menjadi seorang yang sangat terikat dengan narkoba. Nah saudara, hidupnya itu dia bisa hidup dengan talentanya, yaitu bisa bermain musik, bisa bermain berbagai macam alat musik, bisa dia mainkan. Sehingga pekerjaannya adalah dia bermain musik dari bar ke bar. Sementara dikasihi Tuhan, suatu ketika seorang pendeta itu mengajak dia ke gereja dan minta tolong untuk menjadi pemain musik di gerejanya sekali tempo, karena di gerejanya sangat terbatas orang yang bisa bermain musik. Lalu kemudian saudara, Michael ini akhirnya mengiyakan, dan kemudian dia mulai membantu pelayanan di gereja itu di bagian musik sekali tempo. Lalu kemudian saudara, dia melihat bahwa anak-anak muda di dalam gereja itu sebenarnya banyak yang potensi untuk bisa bermain musik. Hanya saja mereka tidak dilatih. Nah, saudara, Michael mulai tertarik melihat itu karena pendeta itu terus mengeluh kepada dia bahwa gereja itu sangat sulit anak-anak muda yang mau bermain musik atau yang bisa bermain musik. Lalu kemudian Michael ini saudara mulai terpanggil hatinya untuk menolong anak-anak itu. Kemudian dia bentuk semacam satu kelas untuk melatih anak-anak muda di gereja itu untuk bermain musik. Saudara, menarik bagi Michael, setiap selesai latihan dia
selalu mendapatkan satu kata yang itu begitu berharga. Yaitu apa? Thank you brother. Thank you bro. Thank you bro. Anak-anak itu salami dia, thank you. Berkata terima kasih. Terima kasih. Saudara, hati Michael terus bergelora untuk membantu anak-anak. Dan memang dia tidak dibayar. Saudara, dikasih Tuhan, lalu kemudian dia melihat anak-anak didiknya itu mulai bisa melayani Tuhan di gereja. Mulai bisa bermain musik, mulai terbentuk kelompok yang bisa bermain musik dari anak-anak. Hati Michael menjadi sangat-sangat senang. Dan dia mulai merasa satu hal. Dia mulai merasa hidupnya baru. Bagian yang kedua tadi ya. Selain hidup kita menjadi bersemangat, yang kedua, hidup kita menjadi terasa baru. Michael merasa hidupnya mulai berguna. Di rumah, di keluarganya, dia selalu diolok-olok sebagai anak yang tidak berguna, anak yang tidak bisa menghasilkan apa-apa, anak yang tidak bisa apa-apa. Tetapi di gereja itu dia bisa melatih beberapa anak yang bisa main musik, dan setiap pertemuan, setiap selesai mereka latihan, setiap selesai melayani, anak-anak itu selalu berkata, thank you, terima kasih, terima kasih. Mereka mulai merasa hidupnya berguna. Dan ketika hidupnya mulai merasa hidupnya berguna, perlahan-lahan Michael berhenti memakai narkoba. Perlahan-lahan Michael mulai berhenti memakai narkoba. Dia dengar firman Tuhan sekali tempo dia ke gereja, tapi itu masih belum mengubah hidupnya untuk berhenti memakai narkoba. Tetapi ketika dia melihat anak-anak yang dia didik itu menjadi sesuatu yang bisa, seperti yang dia bisa, dan dia mulai merasa hidupnya ternyata berguna, bermanfaat. Akhirnya Michael mulai berhenti untuk menggunakan narkoba. Sampai akhirnya Michael itu, saudara, ada orang yang menolongnya untuk mencarikan satu tempat, lalu kemudian anak-anak Tuhan yang tidak mampu untuk les musik itu kan mahal ya. Yang tidak mampu untuk les musik, saudara, itu dileskan, diajari oleh Michael itu secara gratis. Sehingga banyak gereja menjadi tertolong. Banyak orang yang bisa melayani Tuhan di bidang musik. Dan Michael merasa hidupnya begitu berguna ya. Dan betul-betul akhirnya dia berhenti mempergunakan narkoba. Dan dia mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Perhatikan semua. Dengan menolong orang lain, pertama-tama itu memuliakan Tuhan, bukan? Pertama-tama itu menyenangkan hati Tuhan, bukan? Pertama-tama itu adalah sesuatu ketaatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Tetapi perhatikan, apakah hanya menyenangkan hati Tuhan? Hanya untuk menyenangkan hati Tuhan? Tidak. Tuhan bukan menyediakan berkat bagi kita sendiri yang melakukan. Michael menjadi sembuh. Hidupnya menjadi lebih berharga dan dia menjadi sembuh. Amin. Saudara, ada banyak sekali kesaksian orang yang sakit, dengan dia membuat hidupnya bermanfaat bagi orang lain, dia menjadi sembuh. Bahkan ada teman saya pendeta, saudara, sampai hari ini dia panjang umur, dia kena kanker. Tapi ketika dia mengalami kanker, dia lebih lagi memberi hidupnya bagi orang-orang yang sakit kanker yang sama. Ada banyak yang sudah pergi mendahului, tapi hari ini dia cukup sehat sekali. Dan dia terus melakukan gerakan kasih terhadap orang-orang yang mengalami sakit yang sama. Saudara, pernah nggak merasakan buah dari menolong orang lain, buah dari mengasihi orang lain di dalam diri Anda sendiri? Ini seringkali tersembunyi, tapi malam hari ini firman Tuhan menyingkapkannya. Musa juga waktu sakit
sakit gelisahnya yang waktu 2017 yang hampir habis itu, saudara, setiap muncul kegelisahan. Dan saya tahu ini salah satu obat sehingga Musa bisa sembuh. Setiap dia sakit, apa yang dia lakukan? Dia menelepon teman-temannya yang lama tidak ketemu. Musa ini kan jarang menelepon teman-teman yang sudah lama ya. Tapi justru melalui ketika sakit, dia ingat teman-teman yang lama, teman-teman SMA-nya, teman-temannya dulu persekutuan. Saya perhatikan. Saudara, akhirnya tadi mulai muncul penyakit gelisah itu kan karena gara-gara asam lambung ya. Tapi ketika sudah mulai dia berkomunikasi dengan orang lain, dia dengarkan orang, dia telepon orang, dia doakan orang lewat telepon, kegelisahan itu menjadi hilang. Dan puji Tuhan sampai hari ini saya bukan pernah mengalami hal yang sama. Saya pernah menceritakan kalau nggak salah ya, waktu berapa tahun yang lalu, waktu saya mau pelayanan tukar mimbar ke Jembes, GKJ Jembes. Tiba-tiba pagi hari saya mengalami apa itu vertigo yang luar biasa sampai saya muntah-muntah. Musa juga berangkat pelayanan, tapi dia sempat beli obat sedang. Itu benar-benar saya nggak bisa bangun dari kamar mandi, saya nggak bisa. Itu muter luar biasa, vertigo itu luar biasa. Tapi pikiran saya itu tertuju kepada satu hal. Saya sudah sungguh mempersiapkan firman ini. Dan Tuhan sudah siapkan ini untuk memberkati jemaat. Jadi fokus saya adalah biar firman Tuhan ini menjadi berkat bagi mereka. Saya harus menyampaikan firman Tuhan. Dan mereka pasti menunggu. Itu ya, gairah keinginan untuk memberkati orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, itu memberikan semangat. Biasanya kalau udah vertigo sampai muntah-muntah itu bisa berminggu-minggu baru sembuh. Dalam hitungan setengah jam saya sembuh. Saya pernah vertigo yang seperti itu dulu waktu saya masih di rumah. Itu 2 minggu saya baru sembuh. Saya minum obat yang sama juga, tapi semangatnya berbeda. Kali ini semangatnya berbeda. Setengah jam kemudian saya bilang sama sopir, ayo berangkat. Saya bisa berangkat, saya bisa pelajari. Tapi sungguh saya berteriak kepada Tuhan, Engkau sudah persiapkan hamba untuk menjadi berkat. Saya fokus kepada hidup saya menjadi berkat. Bukan saya fokus kepada penyakit saya. Sungguh, hati yang mau jadi berkat bagi orang lain itu memberikan, bahkan bisa menyembuhkan penyakit. Amin. Sungguh. Bapak, Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, bahkan ketika kita mengalami persoalan. Biasanya kalau kita mengalami persoalan hidup itu kan kita lebih bergelut dengan persoalan kita. Kita menikmati persoalan kita tagisi persoalan kita, ya kan? Kita perlu berat-berat persoalan kita, ya kan? Saudara, itu persoalan tambah berat sekali di punggungnya, tambah berat sekali di kepala ini. Saudara, saya mau beri tips malam ini. Ketika engkau mengalami persoalan, ketika engkau mengalami kesusahan, ketika engkau mengalami sakit bahkan, lakukan satu hal. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Lakukan sesuatu bagi sesamamu. Lakukan sesuatu bagi orang lain. Tolong orang lain. Beri perhatian kepada orang lain. Bantu orang lain. Kalau kau punya duit, ya duit. Kalau kau punya potensi apa, ya kasih. Kalau kau punya perhatian, ya perhatikan orang. Nikmati sekali. Di balik itu, engkau akan mengalami sukacita yang luar biasa. Engkau akan mengalami gairah hidup kembali. Bahkan engkau yang sakit bisa disembuhkan. Amin. Luar biasa. Kata kasih itu luar biasa. Nah, biar ini menjadi berkat bagi kita. Ini sudah memasuki bulan Februari, yang adalah orang bilang itu bulan kasih, ya. Ini bulan kasih. Dan seringkali hanya sekedar di bibir, dan apa itu arti kasih? Dan malam hari ini firman Tuhan menyingkapkan kepada kita bahwa kasih itu kekuatannya besar terhadap Allah di dalam memuliakan Allah dan juga berkat bagi
Dengan menolong orang lain itu bisa membantu diri kita sendiri. Sesuai tema kita malam ini. Kenapa? Karena dengan menolong orang lain hidup kita menjadi lebih bersemangat dan bersukacita. Dengan menolong orang lain, memperhatikan orang lain, memberi hidup bagi orang lain, hidup kita menjadi terasa berkah. Bahkan bukan hanya terasa, hidup kita menjadi berguna. Dan orang yang merasa hidupnya berguna, itu semangatnya dan sukacitanya itu berguna. Dan ketika kita bisa mengasihi orang lain, menolong orang, memperhatikan orang lain, bahkan rasa sakit bisa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan jangan lupa satu hal, kasihlah sesamamu manusia seperti apa? Seperti dirimu sendiri. Supaya apa yang kita rasakan bisa dirasakan orang lain, supaya apa yang kita punya bisa dipunyai orang lain, supaya apa yang bisa kita nikmati itu bisa dinikmati. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa.